Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karlina, NPM C101835, tugas akuntansi keuangan lanjutan 1 kelas A, dosen Ibu Anissa Nur Fitriana. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang materi yang telah ditugaskan. Yang pertama itu ada materi tentang akuntansi. Di antaranya ada pengertian akuntansi dan ada klarifikasi bidang akuntansi. Yang pertama yang akan saya jelaskan itu pengertian akuntansi terlebih dahulu. Pengertian akuntansi di sini jelaskan bahwa akuntansi merupakan kegiatan mencatat, meringkas, mengklarifikasi, mengolah dan menyajikan data transaksi. Yang kedua itu ada klarifikasi bidang akuntansi. Di antaranya ada akuntansi keuangan, di mana dalam akuntansi keuangan ini bidang akuntansi yang menyangkut tentang pencatatan transaksi keuangan perusahaan secara berkala sebagai sumber informasi untuk manajemen, pemilik perusahaan, dan para kreditur. Yang kedua itu ada pemeriksaan akuntansi. Dalam bidang ini, akuntansi menyangkut tentang pemeriksaan laporan keuangan, apakah laporan keuangan yang dibuat itu sudah benar ataupun masih ada kesalahan. Yang ketiga itu ada akuntansi perpajakan. Dalam bidang akuntansi ini disebutkan bahwa akuntansi perpajakan ini menyangkut tentang pelaporan pajak dari keuangan perusahaan. Akuntansi perpajakan juga penting sebagai pertimbangan terkait konsekuensi transaksi suatu perusahaan. Yang keempat ada akuntansi biaya. Dalam akuntansi ini digunakan untuk mengendalikan budget dan anggaran perusahaan. Yang terakhir ada akuntansi budgeting, yaitu akuntansi yang digunakan untuk membuat anggaran suatu perusahaan tentang rencana penggunaan uang dalam periode tertentu. Selanjutnya itu ada tentang fungsi akuntansi. Fungsi akuntansi terdapat menjadi 5. Yang pertama itu ada rekaman laporan keuangan, rekaman laporan, yang dijelaskan bahwa fungsi pada rekaman laporan ini menjadi sebuah rekaman laporan yang mencatat dan merekam transaksi secara sistematis dan kronologis. Yang keduanya itu sebagai menjaga dan melindungi properti perusahaan. Dijelaskan bahwa akuntansi untuk menghitung jumlah realitas dari penyusutan aset yang dimiliki perusahaan secara real. Yang ketiga itu ada meeting legal. Meeting legal di sini akuntansi berfungsi untuk merancang dan mengembangkan sistem seperti menjaga catatan dan pelaporan hasil yang nantinya akan selalu memenuhi persyaratan hukum. Yang keempat ada klasifikasi. Klasifikasi di sini yaitu akuntansi sebagai klasifikasi yang berhubungan dengan analisis secara tersistematis dan dari data yang sudah tercatat pada perusahaan. Yang selanjutnya itu ada meringkas. Meringkas di sini yaitu penyajian data rahasia dengan cara yang dimengerti dan berguna untuk internal maupun eksternal dari laporan akuntansi. Dan prosesnya juga berfokus pada pelaporan neraca saldo dan laba rugi. Selanjutnya itu ada siklus akuntansi. Pengertian siklus akuntansi dalam sebuah perusahaan ini dapat diartikan sebagai serangkaian kegiatan untuk melakukan identifikasi, analisis, hingga merekam setiap kejadian selama perusahaan berjalan. Selanjutnya ada jenis-jenis jurnal yang terdapat pada laporan keuangan. Pertama, ada jurnal umum. Jurnal umum merupakan catatan akuntansi permanen yang pertama digunakan untuk mencatat transaksi keuangan perusahaan secara kronologis dengan menyebut akun yang didebit maupun yang dikredit yang berbentuk 2 kolom. Yang kedua itu ada jurnal penyesuaian. Pengertiannya adalah penyesuaian tentang catatan-catatan atau fakta yang sebenarnya pada akhir periode. Yang ketiga ada jurnal penutup. Jurnal penutup merupakan langkah dari
Penyusutan laporan keuangan pada akhir periode untuk menutup akun-akun pendapatan, beban-beban, dan pengambilan pribadi pemilik atau PRIV. Yang selanjutnya itu ada jurnal pembalik. Jurnal pembalik di sini merupakan ayat jurnal yang dibuat pada awal periode akuntansi, yang tujuannya dibuat jurnal pembalik adalah untuk membalikkan ayat jurnal penyesuaian tertentu yang telah dibuat pada saat akhir periode akuntansi sebelumnya. Yang selanjutnya ada jurnal buku besar pembantu, yaitu jurnal buku besar pembantu ini akun-akun yang memerlukan perincian lebih lanjut. Dan yang terakhir ada jurnal buku besar utama, adalah kumpulan dari akun yang digunakan pada suatu perusahaan. Baik. Untuk materi yang kedua itu tentang laporan keuangan. Nah, di sini ada jenis-jenis dan ada komponen laporan keuangan. Jenis-jenisnya diantaranya ada laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan neraca, dan laporan arus kas. Yang pertama yang akan saya jelaskan itu adalah laporan laba rugi. Laporan laba rugi adalah bagian dari laporan keuangan suatu perusahaan yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi. Yang keduanya itu ada laporan perubahan modal. Dijelaskan bahwa laporan perubahan modal atau ekuitas merupakan salah satu laporan keuangan yang dibuat oleh perusahaan untuk menunjukkan suatu perubahan peningkatan atau penurunan aktiva. Yang ketiga ada laporan neraca. Di sini menurut Jumingan, neraca merupakan suatu laporan sistematis tentang aktiva atau aset, tentang utang atau liabilities dan modal sendiri, owner equity dari suatu perusahaan pada tanggal tertentu, yang dimana dalam pengertiannya yaitu neraca merupakan laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan perusahaan dalam suatu waktu tertentu atau a moment of time atau pertanggal tertentu. Yang terakhir itu ada laporan arus kas, di mana laporan arus kas atau sering disebut juga cash flow adalah suatu laporan keuangan yang berisikan tentang pengaruh kas dari berbagai kegiatan satu periode. Selanjutnya ada komponen-komponennya, di mana komponen laba rugi itu terdiri dari jumlah pendapatan perusahaan dalam periode tertentu dikurangi beban perusahaan. Adanya laporan laba rugi ini untuk menolong pengguna laporan keuangan untuk mengetahui besaran laba ataupun rugi yang didapatnya dalam periode tertentu. Kemudian itu ada komponen tentang perubahan modal. Laporan ini berisi tentang perubahan modal dalam periode akuntansi, di mana perubahan modal ini bisa saja terjadi jika perusahaan membagikan dividen atau mengalami penguatan laba ataupun kerugian dalam suatu periode. Selanjutnya itu ada komponen neraca. Komponen neraca ini merupakan laporan yang menampilkan jumlah aset, utang, dan modal yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Pada sisi aktiva akan mengetahui tentang penggunaan dana yang didistribusikan baik dalam bentuk aset tetap, persediaan, kas, hingga piutang. Pada sisi pasif akan menemukan tentang informasi hutang, modal, bahkan laba ditahan yang suatu perusahaan itu miliki. Kemudian ada arus kas, di mana komponen arus kas ini menampilkan informasi mendetail tentang sumber pendanaan dan pada posisi mana saja dana tersebut didistribusikan. Selanjutnya ada manfaat laporan keuangan dan hubungan antar laporan keuangan. Saya pertama akan menjelaskan tentang manfaat terlebih dahulu. Manfaatnya diantaranya ada 4 manfaat. Pertama ada menyediakan informasi kondisi dan perkembangan keuangan yang berhubungan dengan perseorangan atau organisasi atau perusahaan yang menjadi bahan pertimbangan untuk mengambil keputusan yang tepat dan secara akurat. Yang selanjutnya itu ada memberikan informasi yang berguna bagi manajemen perusahaan. Dan yang ketiga, ada menetapkan hak bagi masing-masing pihak yang mempunyai suatu kepentingan dalam suatu perusahaan, baik itu pihak internal maupun pihak eksternal. Yang terakhir ada mengawasi dan mengendalikan berbagai macam suatu kegiatan yang terjadi pada perusahaan. Oke, yang selanjutnya ada hubungan antar laporan keuangan. Di sini, hubungan antar laporan keuangan itu jika dihubungkan dengan laporan laba rugi, neraca, perubahan modal, dan arus kas, adalah laporan keuangan ini merupakan pencatatan keuangan yang sangat penting bagi perusahaan,
secara keseluruhan. Selanjutnya itu ada hubungan antara laporan keuangan. Jika hubungan antara laporan keuangan laba rugi, neraca, perubahan modal dan arus kas, laporan keuangan di sini yaitu tentang pencatatan keuangan yang sangat penting bagi perusahaan. Secara keseluruhan, laporan keuangan perusahaan akan menyajikan jenis informasi yang berbeda tentang kegiatan perusahaan dalam periode tertentu yang berbentuk angka dan data. Selanjutnya itu ada pengguna laporan keuangan. Di sini penggunanya itu ada dua pihak, ada pihak internal dan ada pihak eksternal, di mana pihak internal ini pihak internal di sini itu adalah perusahaan yang merupakan pihak yang secara langsung berkaitan dengan aktivitas operasional di dalam perusahaan itu sendiri, terutama manajer. Nah, manajer dalam divisi apapun itu ya. Penggunaan laporan keuangan di sini ada dua pihak. Yang pertama ada pihak internal dan ada pihak eksternal. Pihak internal perusahaan ini merupakan pihak yang secara langsung berkaitan dengan aktivitas operasional di dalam suatu perusahaan itu sendiri. Nah, terutama manajer. Laporan keuangan akuntansi sangat penting bagi manajer, makanya laporan keuangan ini digunakan untuk mengambil keputusan kebijakan dalam operasi perusahaan bagi seorang manajer. Yang kedua itu ada pihak eksternal. Pihak eksternal itu misalnya ada karyawan, ada investor, ada pelanggan, pemasok, pemerintah, dan kreditur dan lain sebagainya. Di sini saya akan menjelaskan hanya beberapa pihak eksternal yang saya cari dari sumber-sumber. Nah, yang pertama itu ada pihak eksternal yang disebutkan dengan karyawan. Di sini karyawan perusahaan atau kelompok yang mewakili suara mereka juga membutuhkan informasi mengenai tingkat profitabilitas dan tingkat kestabilitas perusahaannya. Kemudian karyawan juga ingin tahu tentang informasi untuk mengetahui kemampuan perusahaannya dalam memberikan tingkat gaji dan upah mereka. Kemudian ada investor. Investor itu seorang atau penanam modal dalam perusahaan, juga dengan para penasihatnya berkepentingan mengetahui hasil dari investasi mereka, juga dengan segala risiko yang melekat dan mungkin akan ditimbulkan dari investasi yang telah mereka keluarkan untuk perusahaannya, dan kepentingannya juga sangat sederhana untuk mendapatkan laba. Kemudian ada pelanggan. Pelanggan di sini itu jika suatu pelanggan terlibat dalam suatu perjanjian jangka panjang dengan perusahaan, maka mereka juga membutuhkan informasi tentang kelangsungan hidup perusahaannya. Kemudian ada pemasok atau rekanan dan kreditur usaha. Dan di pemasok atau rekanan ini seperti pemasok bahan baku bagi perusahaan menggunakan laporan keuangan untuk mengambil keputusan apakah jumlah nominal yang terutang dan terbayar saat tiba jatuh tempo nanti. Dan kreditur usaha juga memerlukan informasi untuk kepentingan apabila perusahaan yang dihutanginya ini adalah pelanggan utama perusahaan pemasok, dan kelangsungan hidup pemasok ini tergantung pada mereka. Kemudian ada pemerintah. Kepentingan pemerintah juga dominan berkaitan dengan pajak. Pemerintah butuh laporan keuangan perusahaan untuk mengatur aktivitasnya, menyusun dan data statistik untuk kepentingan negara tentunya. Dan yang utama adalah menetapkan kebijakan pajaknya. Akuntansi yang digunakan di sini berbeda antara laporan akuntansi keuangan perusahaan, biasa disebut dengan laporan perpajakan atau akuntansi perpajakan. Oke. Selanjutnya ada perbedaan antara laporan keuangan perusahaan dagang dan laporan keuangan perusahaan jasa. Sini saya akan menjelaskan perusahaan dagang terlebih dahulu, di mana perusahaan dagang tidak memiliki persediaan yang sangat rumit layaknya perusahaan manufaktur. Perusahaan dagang dalam menghitung harga pokok penjualannya hanya membutuhkan laporan stock of name dari persediaan barang dagang yang dimilikinya. Perusahaan dagang juga tidak mengenal persediaan bahan baku maupun persediaan barang dalam proses.
Nah, hal ini dikarenakan perusahaan dagang menjual produk yang siap dijual tanpa harus mengolah atau merubah produk tersebut. Yang kedua ada perusahaan jasa. Perusahaan jasa juga berbeda dengan perusahaan manufaktur, di mana perusahaan jasa ini memiliki laporan keuangan yang mirip dengan perusahaan dagang, hanya saja tidak memiliki persediaan barang dagang dalam laporan neracanya. Bentuk dari produknya merupakan layanan sehingga tidak memiliki wujud layaknya produk dari perusahaan dagang maupun manufaktur. Selanjutnya itu ada perhitungan harga pokok penjualan perusahaan. Ada 4 perhitungan. Yang pertama itu ada menghitung penjualan bersih, di mana dalam perhitungan penjualan bersih ialah salah satu unsur pendapatan perusahaan dari beberapa unsur yang terdapat pada penjualan bersih. Di antaranya itu ada pembelian kotor, ada biaya angkut, retur pembelian, dan pengurangan harga retur pembelian, dan serta potongan pembelian, yang dimana rumusnya itu adalah penjualan bersih sama dengan penjualan dikurang dalam kurung retur penjualan ditambah dengan potongan penjualan. Nah, yang keduanya itu ada menghitung pembelian bersih. Seperti halnya penjualan bersih, pembelian bersih ini juga mengandung beberapa unsur yang ada di dalamnya, seperti unsur pembelian kotor, biaya angkut pembelian, retur pembelian, pengurangan harga, retur pembelian, dan serta potongan pembelian, di mana rumusnya itu adalah pembelian bersih sama dengan dalam kurung pembelian ditambah dengan ongkos angkut pembelian dikurang dengan retur pembelian serta ditambahkan dengan potongan pembelian. Oke. Rumus selanjutnya itu bagaimana cara menghitung persediaan barang. Nah, rumusnya dijelaskan persediaan barang sama dengan persediaan awal barang ditambah dengan pembelian bersih. Yang terakhir ada menghitung harga pokok penjualan, yaitu caranya harga pokok penjualan sama dengan persediaan awal barang dikurangi dengan persediaan akhir barang. Nah, materi selanjutnya ada standar akuntansi. Apa saja sih standar akuntansi? Kita bahas di sini. Nah, jenis-jenis standar akuntansi itu yang saya ketahui hanya ada 4. Yang pertama itu ada PSAK IFRS, ada SAK Etap, ada PSAK Syariah, dan ada SAP. Apa sih PSAK IFRS? Yaitu SAK yang pertama adalah pernyataan standar akuntansi keuangan yang mengacu pada standar yang dibuat oleh IFRS. PSK IFRS juga merupakan nama lain dari SAK terbaru yang dibuat dan diterapkan IAI pada tahun 2012. Pengacuan standar terhadap IFRS dilakukan karena Indonesia merupakan anggota dari International Federation of Accountants atau IFAC dan sebagai anggota forum. Kemudian ada SAK Etap. SAK Etap ini SAK yang kedua adalah SAK Etap, yaitu standar akuntansi keuangan yang dibuat dan diterapkan pada entitas tanpa akuntan publik atau etap atau disebut dengan etap. Pemahaman etap adalah entitas atau lembaga atau organisasi yang tidak memiliki akuntabilitas atau pertanggungjawaban dalam ranah publik. SAK etap juga merupakan bentuk sederhana dari PSAK IFRS dan biasanya digunakan pada perusahaan kecil hingga menengah yang membuat laporan keuangan umum untuk pihak eksternal. Kemudian ada PSAK Syariah. Ini adalah standar yang dibuat untuk lembaga yang menggunakan basis syariah. Dan yang terakhir ada SAP. Apa sih SAP? SAP itu semua lembaga pemerintah baik yang berada di pusat maupun yang ada di daerah harus mengacu pada SAP dalam membuat laporan keuangan pemerintah pusat atau LKPP. Ya, selanjutnya itu ada siapa saja pengguna setiap standar akuntansi. Di sini ada pengguna PSAK IFRS misalnya. Contohnya itu yang pengguna PSAK IFRS seperti perusahaan publik, asuransi, perbankan, dan BUMN. Kemudian ada pengguna SAK Etap. Bagi pengguna SAK Etap ini diantaranya itu ada pengguna eksternal. Contohnya pengguna eksternal adalah pemilik yang tidak terlibat langsung dalam pengelolaan usaha. Ada pengguna standar akuntansi syariah atau disebut dengan SAS. Ini ditujukan untuk entitas yang melakukan transaksi syariah, baik entitas lembaga syariah maupun lembaga non syariah. Kemudian ada pengguna standar akuntansi pemerintah atau SAP. Dipakai
oleh banyak perusahaan atau entitas di Indonesia, namun standar ini tidak berlaku secara langsung untuk akuntansi manajemen. Selanjutnya ada perbedaan SAK dan PSAK. Nah, perbedaan di sini itu pada penyajian laporan laba rugi, SAK menggunakan judul laporan laba rugi, sedangkan PSAK umum menggunakan judul laporan laba rugi komprehensif. Dalam catatan atas laporan keuangan, perbedaannya terletak pada pengungkapan modal dalam SAK tidak sama dengan pengungkapan modal dalam PSAK umum. Nah, kemudian materi selanjutnya ada badan usaha. Nah, di sini di dalam tugas harus bisa menjelaskan tentang perseroan terbatas, persekutuan dan perseorangan. Apa sih perseroan terbatas, apa sih persekutuan, dan apa sih perseorangan? Nah, yang pertama yang saya akan jelaskan itu adalah perseroan terbatas. Ini merupakan badan usaha dan besarnya modal perseroan tercantum dalam anggaran dasar. Kekayaan perusahaan terpisah dari kekayaan pribadi pemilik perusahaan sehingga memiliki harta kekayaan sendiri. Nah, sedangkan persekutuan ini adalah suatu gabungan atau asosiasi dari dua individu atau lebih untuk memiliki dan menyelenggarakan suatu usaha secara bersama yang tujuannya untuk memperoleh laba. Dan ada perseorangan, itu adalah suatu badan usaha yang dimiliki oleh perseorangan, dapat didirikan oleh perseorangan tanpa izin atau tata cara tertentu. Perusahaan ini tidak membutuhkan modal yang besar. Selanjutnya ada pembentukan badan usaha dan likuidasi badan usaha. Pembentukan badan usaha, dalam pembentukannya yang harus disiapkan sebagai berikut. Kita harus menyiapkan terlebih dahulu modalnya, kemudian ada dokumen diri, kemudian ada jenis usahanya apa, kemudian ada tujuannya. Modal di sini ini untuk tujuannya mendukung kelangsungan hidup suatu perusahaan atau badan usaha itu sendiri. Kemudian ada dokumen diri. Dokumen diri di sini ini untuk mengenal apabila ada pelanggan atau ada apapun itu yang ingin mengetahui lebih rinci tentang usaha yang kita dirikan. Kemudian ada jenis usahanya. Jenis usaha yang kita dirikan itu apa? Nah, kemudian dan terakhir ada tujuan usaha. Tujuannya ini agar usaha tetap berjalan lancar, agar usaha ini terus berproses maksimal. Apa saja tujuannya? Nah, di sini dan inilah beberapa pembentukan yang harus kita siapkan dalam mendirikan suatu perusahaan atau suatu badan usaha. Kemudian tahapan-tahapan yang harus kita lakukan ini diantaranya adalah sebagai berikut. Pertama ada pembuatan akta perusahaan. Kemudian ada berisi informasi lengkap tentang usaha yang akan dijalankan. Pembuatannya harus ditandatangani oleh notaris. Kemudian yang ketiga ada mendapat surat keterangan domisili usaha. Yang keempat ada mengajukan kepada kelurahan atau kepala desa terdekat. Kemudian ada mengurus NPWP untuk dapat melaksanakan segala hak dan kewajiban perpajakan. Kemudian yang terakhir ada mengurus SIUP. Yang selanjutnya ada pelaporan segmen. Nah, pengertian, ada tujuan, ada dasar pelaporan, serta ada penyajian. Pengertian pelaporan segmen adalah adanya laporan segmen merupakan bagian suatu perusahaan khususnya yang beroperasi dalam kondisi yang berbeda dari sebuah industri dan wilayah geografis. Kemudian tujuannya itu diantaranya ada dapat menilai risiko dan imbalan perusahaan secara lebih baik. Kemudian ada membuat pertimbangan yang lebih baik terhadap perusahaan secara keseluruhan. Dan yang terakhir itu tujuannya ada sebagai panduan dalam memahami kinerja masa lalu perusahaan secara lebih baik lagi. Dan yang ketiga itu ada dasar pelaporannya. Dasar pelaporannya adanya penjualan kepada pelanggan, adanya laba operasi merupakan suatu hal yang sangat penting. Kemudian adanya unsur penggunaan aktiva merupakan hal yang sangat penting bagi perusahaan juga. Kemudian ada penyajian. Pertama itu harus menampilkan komposisi dari masing-masing wilayah geografis yang dilaporkan. Kemudian untuk segmen industri dan geografis perusahaan harus melaporkan informasi keuangan, yaitu ada bagian pendapatan operasi dan penjualan harus bisa dipisahkan antara pendapatan yang dihasilkan dari pelanggan di luar kegiatan. Kemudian ada menyajikan rekonsiliasi antara informasi segmen individual. Perusahaan harus memberikan informasi keseluruhan dalam laporan keuangan. Yang selanjutnya ada periode pelaporan keuangan. Nah, di sini ada periode kalender, ada periode fiskal, ada periode
tahunan. Di sini ada periode kalender. Tahun kalender itu ditunjukkan pada 1 Januari sampai 31 Desember. Kemudian periode fiskal itu adalah suatu periode pelaporan keuangan yang lebih pendek daripada satu tahun buku penuh. Dalam menilai materialitas harus dipahami bahwa ketergantungan pengukuran interim pada estimasi akan lebih tinggi dibandingkan dengan pengukuran data keuangan tahunan. Ini bersumber dari PSAK 3.23. Kemudian ada periode tahunan. Periode tahunan ini periode akuntansi yang paling dasar adalah selama 1 tahun, dan biasanya semua perusahaan menyiapkan laporan keuangan tahunan. Periode akuntansi biasanya dibuat sesuai dengan kalender tahunan dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Kemudian ada periode interim, yaitu periode 12 bulan yang digunakan oleh perusahaan dan pemerintah untuk pelaporan dan penganggaran keuangan yang kadang-kadang mengikuti tahun kalender Januari sampai Desember dan kadang-kadang tidak. Yang selanjutnya ada pelaporan interim. Nah, ada pengertian, ada pandangan interim, pelaporan, dan pengungkapan. Nah, pengertian laporan keuangan interim adalah laporan keuangan yang diterbitkan jika pihak manajemen dan beberapa stakeholder membutuhkan laporan keuangan pada saat tertentu. Makanya di sini harus menyajikan laporan keuangan yang pada umumnya hanya dibuat pada akhir tahun saja, akan disusun secara bulanan, triwulan, atau periode lainnya. Itu diterbitkan dan disebut sebagai laporan keuangan interim dan ada pandangan interim. Ada 2 pandangan, ada periode interim dan ada periode interim dianggap sebagai dasar periode akuntansi dan menyimpulkan bahwa hasil operasi tiap periode ditentukan dengan cara yang sama seperti dengan periode tahunan. Kemudian ada periode interim adalah bagian yang integral dengan periode tahunan. Kemudian ada pelaporan dan ada pengungkapan. Dasar pengakuan di sini pelaporan pengungkapannya, pertama ada dasar pengakuan pendapatan, ada kebijakan akuntansi dasar pelaporan, dan ada penyajian penggolongan aktivitas sebagai lancar dan tidak lancar. Dan selanjutnya itu ada penyajian dan ada pengungkapan ringkasan. Penyajian di sini adalah laporan keuangan interim harus disajikan secara komparatif dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Makanya perhitungan laba rugi interim ini harus mencakup periode sejak awal tahun buku sampai dengan periode interim terakhir yang dilaporkan atau year to date. Kemudian ada pengungkapan ringkasan, pendapatan atau penjualan kotor, beban estimasi pajak penghasilan, pos luar biasa. Kemudian ada termasuk pengaruh terhadap pajak penghasilan yang terkait, pengaruh kumulatif, perubahan akuntansi dan laba bersih. Kemudian ada data laba bersih per saham untuk setiap periode interim dan yang disajikan. Kemudian ada pendapatan dan beban musiman dan perubahan yang penting dalam taksiran pajak penghasilan. Nah, terima kasih. Hanya itu saja yang bisa saya jelaskan dan saya bahas, hanya beberapa. Mohon maaf bila ada kesalahan atau ada kesalahan pengertian atau beberapa pun itu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.